Blitar Selatan, pertengahan 1968, sebuah ancaman besar sedang membangun kekuatannya dalam senyap. Sisa-sisa pimpinan PKI mencoba mendirikan basis gerilya terakhir, namun negara tidak tinggal diam. Satgas Trisula bergerak menghantam jantung pertahanan musuh dengan kekuatan penuh dari darat dan udara. Inilah operasi sejarah yang melibatkan ribuan prajurit batalion infanteri elit, hingga jet tempur yang membelah langit. Kunci kemenangan sesungguhnya bukan hanya pada senjata, melainkan pada persatuan tak terpisahkan antara TNI dan rakyat melalui taktik legendaris pagar betis. Warga bersama prajurit berjalan beriringan menyisir hutan, menjadi jaring manusia yang tak tertembus, hingga akhirnya menumpas habis PKI dalam operasi Trisula, sebuah pengabdian tanpa batas untuk menjaga kedaulatan Pancasila. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama mengeksplorasi saat ekspedisi sejarah berikutnya dimulai. Beri opini Anda dengan tuliskan di kolom komentar. Hutan jati dan perbukitan kapur di Blitar Selatan pada awal tahun 1968 bukanlah sekadar bentang alam yang sunyi. Di balik rimbunnya semak belukar dan kedalaman gua-gua alam yang tersembunyi, sebuah desain besar sedang dirancang dengan penuh kerahasiaan. Babak ini bermula ketika sisa-sisa pimpinan pusat Partai Komunis Indonesia yang berhasil meloloskan diri dari pembersihan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, mulai mencari perlindungan di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau oleh deru mesin perang pemerintah. Wilayah Blitar Selatan dipilih bukan tanpa alasan. Medannya yang bergunung-gunung dengan akses jalan yang terbatas menjadikannya benteng alam yang ideal untuk membangun apa yang mereka sebut sebagai daerah basis atau proyek Sanjaya. Di bawah bayang-bayang pohon-pohon besar, para tokoh utama seperti Ruslan Wijaya Sastra, Oloan Hutapea, Rewang, dan Muhammad Munir mulai menyusun struktur komando yang mereka sebut sebagai Komite Sentral, CCPKI Gaya Baru. Ruslan Wijaya Sastra, sebagai figur sentral, mengambil peran sebagai ketua PKI Blitar Selatan. Ia memikul beban berat untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan ideologi yang tercerai-berai. Di bawah kepemimpinannya, wilayah itu tidak lagi sekadar tempat persembunyian, melainkan bertransformasi menjadi laboratorium revolusi. Ruslan secara rutin memberikan materi mengenai materialisme dialektika historis kepada para kader yang datang dari berbagai penjuru Jawa Timur. Di gubuk-gubuk bambu yang tersembunyi, di bawah temaram lampu minyak, ia menjelaskan bagaimana sejarah harus digerakkan kembali melalui perjuangan kelas, meyakinkan para pengikutnya bahwa kekalahan di Jakarta hanyalah kerikil kecil dalam perjalanan panjang menuju kemenangan kaum proletar. Namun, organisasi tanpa struktur yang kuat hanyalah kerumunan tanpa arah. Disinilah peran Oloan Hutapea menjadi sangat krusial sebagai ketua Departemen Organisasi. Oloan dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dan disiplin dalam membangun sel-sel partai. Ia menyadari bahwa untuk bertahan hidup di tengah kepungan musuh, PKI harus memiliki akar yang kuat di tingkat pedesaan. Ia mulai mengaktifkan kembali jejaring kader di tingkat bawah, memastikan bahwa setiap simpatisan di desa-desa terpencil memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Oloan tidak hanya duduk di balik meja darurat, ia bergerak dari satu desa ke desa lain, memberikan doktrin tentang bagaimana membangun kembali partai dari puing-puing kehancuran. Fokusnya adalah menciptakan loyalitas buta dan kerahasiaan tingkat tinggi, sehingga setiap pergerakan TNI dapat segera terdeteksi oleh jaringan mata-mata yang ia bangun di antara warga desa. Sementara organisasi dan ideologi diperkuat, aspek propaganda menjadi ujung tombak untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat jelata yang sebagian besar adalah petani miskin. Rewang, yang ditunjuk sebagai ketua Departemen Agitasi dan Propaganda, menggunakan kemampuannya untuk mengolah narasi penindasan. Ia menyebarkan pengaruh melalui diskusi-diskusi kecil di pematang sawah atau di rumah-rumah penduduk pada malam hari. Rewang membakar semangat para petani dengan janji-janji tentang pembagian tanah dan penghapusan sistem tuan tanah. Baginya,
Kata-kata adalah peluru yang bisa menembus keyakinan lawan. Sebagai anggota pleno PKI, ia juga memastikan bahwa narasi yang dibangun di Blitar Selatan sejalan dengan garis besar perjuangan internasional, menciptakan ilusi bahwa mereka tidak sendirian dan bantuan akan segera datang jika mereka mampu mempertahankan daerah basis tersebut. Namun, elemen yang paling mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan negara saat itu adalah persiapan militer yang digawangi oleh Muhammad Munir. Sebagai Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata, Muhammad Munir memiliki pandangan bahwa kekuasaan hanya bisa direbut kembali melalui moncong senjata. Ia mengadopsi teori Mao Zedong tentang desa mengepung kota. Untuk mewujudkan ambisinya, ia merancang sebuah program pelatihan militer intensif yang dikenal sebagai Kursus Kilat Perang Rakyat atau KKPR. Di bawah arahan Muhammad Munir, para kader tidak lagi hanya diajarkan cara berorganisasi, tetapi juga cara menembak, melakukan sabotase, dan teknik gerilya hutan. Muhammad Munir memberikan materi tesis perang rakyat dengan sangat meyakinkan, menekankan bahwa rakyat adalah air dan gerilyawan adalah ikan. Tanpa dukungan rakyat, perjuangan bersenjata akan layu. Namun dengan rakyat sebagai pelindung, mereka akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Keberhasilan program KKPR ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh militer yang membelot, yakni Letnan Kolonel Pratomo. Sebagai mantan Dandim Pandeglang, Pratomo memiliki pengetahuan mendalam tentang taktik militer TNI dan cara kerja komando teritorial. Pembelotannya menjadi berkah luar biasa bagi PKI di Blitar Selatan. Pratomo membantu Muhammad Munir dalam merumuskan kurikulum pelatihan militer yang efektif. Ia melatih para gerilyawan desa tentang bagaimana cara membaca peta, menggunakan senjata api hasil rampasan, hingga cara mengatur posisi penyergapan yang efisien. Kehadiran Pratomo memberikan rasa percaya diri bagi kelompok ini. Mereka merasa memiliki orang dalam yang paham betul kelemahan pasukan pemerintah. Di bawah asuhannya, para kader PKI mulai bertransformasi menjadi milisi yang terorganisir, siap untuk melakukan perlawanan fisik kapan saja diperintahkan. Seiring berjalannya waktu, aktivitas di Blitar Selatan ini mulai berubah menjadi teror yang nyata bagi penduduk setempat. Untuk membiayai operasi yang kian besar dan melengkapi persenjataan yang masih sangat minim, sisa-sisa gerombolan ini mulai melakukan aksi-aksi nekat. Teror mulai merayap ke rumah-rumah warga dan kantor-kantor desa. Perampokan terhadap lumbung padi milik warga yang tidak mau bekerja sama menjadi hal lumrah. Mereka juga melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, atau siapapun yang dianggap sebagai antek pemerintah. Pembunuhan dingin dilakukan sebagai pesan bagi warga lainnya, agar tidak berani melapor atau melawan. Suasana di Blitar Selatan pun berubah mencekam. Desa-desa yang dulunya tenang kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Senjata-senjata mulai berpindah tangan dari hasil penyerbuan pos-pos polisi kecil atau perampasan dari tangan petugas keamanan yang lengah. Kabar mengenai terbentuknya negara di dalam negara ini akhirnya sampai ke telinga pimpinan militer di Jawa Timur. Laporan-laporan intelijen mulai menumpuk di meja Panglima Kodam 8 Brawijaya, Maijen TNI M. Jasin. Informasi mengenai keberadaan para petinggi PKI, keterlibatan Letkol Pratomo, hingga pelatihan militer di hutan-hutan Blitar Selatan menjadi alarm keras bagi kedaulatan Republik Indonesia. Maijen M. Jasin menyadari bahwa ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan pemberontakan terorganisir yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui jalur gerilya berkepanjangan. Jika dibiarkan lebih lama, Blitar Selatan akan benar-benar menjadi basis yang mustahil ditembus. Sebuah Yinan versi Indonesia yang akan menyebarkan api revolusi ke seluruh penjuru Jawa. Menyadari urgensi situasi tersebut, pada tanggal 18 Mei 1968, dalam sebuah upacara yang penuh ketegasan, Maijen TNI M. Jasin secara resmi melantik Komando Satuan Tugas, Satgas, Trisula. Nama Trisula dipilih bukan tanpa filosofi. Ia melambangkan 3 ujung tajam yang harus menusuk jantung kekuatan musuh secara serentak.
operasi intelijen untuk membongkar jaringan, operasi teritorial untuk merebut kembali hati rakyat, dan operasi tempur untuk menumpas kekuatan bersenjata. Di hadapan para perwira pilihan, Kolonel Witarmin ditunjuk sebagai komandan lapangan yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan misi ini. Witarmin adalah sosok lapangan yang tangguh. Ia memahami bahwa ia tidak hanya akan berhadapan dengan musuh yang memegang senjata, tetapi juga dengan medan alam yang sangat tidak bersahabat. Maka, dimulailah persiapan besar-besaran yang melibatkan koordinasi lintas angkatan. Kodam Brawijaya menginstruksikan mobilisasi kekuatan penuh. Batalion-batalion infanteri elit disiapkan, mulai dari Batalion 531 Para yang memiliki kualifikasi lintas udara, hingga Batalion 511, 513, 521, dan 527. Dukungan dari kewilayahan pun tidak main-main. Kodim 0808 Blitar, Kodim 0807 Tulungagung, dan Kodim 0818 Malang diperintahkan untuk menutup semua jalan keluar masuk wilayah tersebut. Mereka menciptakan barikade yang rapat, agar tidak ada satupun gembong PKI yang bisa meloloskan diri ke wilayah lain. Bahkan, pasukan khusus RPKAD, sekarang Kopassus, diterjunkan untuk operasi pembersihan di titik-titik yang dianggap paling sulit. Dukungan udara menjadi komponen yang tak kalah penting dalam menghancurkan moral lawan. Panglima Komando Wilayah Udara, Kowilu, 4, Komodor Udara Suwoto Sukendar, segera merespons kebutuhan tersebut dengan mengeluarkan surat perintah pada 6 Juni 1968. Ia membentuk Satuan Tugas Operasi Udara, Satgas Opsut, Elang. Mayor Udara Sugiantoro ditunjuk memimpin kekuatan udara yang menggetarkan ini. Di bawah komandonya, pesawat-pesawat tempur legendaris seperti P-51 Mustang dan pembom B-26 Invader disiapkan untuk melakukan pengintaian dan serangan udara jika diperlukan. Kehadiran pesawat C-130 Hercules dan helikopter Mi-4 memastikan bahwa mobilitas pasukan dan logistik tidak akan terhambat oleh medan yang terjal. Di darat, Mayor Sugiantoro didukung oleh perwira-perwira tangguh dari Kopasgat seperti Wim Mustamu dan pasukannya yang siap diterjunkan ke titik panas manapun. Meleburnya ketenangan di perbukitan Blitar Selatan pada pertengahan tahun 1968 menandai dimulainya sebuah babak konfrontasi yang tak terelakkan. Setelah intelijen mengonfirmasi keberadaan CCPKI Gaya Baru dan aktivitas pelatihan militer di bawah bimbingan Letkol Pratomo, militer Indonesia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pengejaran sisa-sisa pelarian, melainkan sebuah kampanye militer untuk menghancurkan basis pemberontakan yang terorganisir. Babak ini menjadi saksi bagaimana mesin perang Republik Indonesia dikonsolidasikan dalam satu komando tunggal yang tak kenal kompromi. Panglima Kodam 8 Brawijaya, Maijen TNI M. Yasin, memahami betul bahwa melawan gerilya di medan seperti Blitar Selatan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Dibutuhkan strategi yang mampu mencekik lawan dari segala arah, darat, udara, dan psikologis. Strategi itu dinamakan strategi pagar betis. Langkah pertama yang diambil adalah pembentukan struktur komando yang solid melalui pelantikan Komando Satuan Tugas, Satgas, Trisula pada 18 Mei 1968. Di bawah sorot matahari yang tajam, Kolonel Witarmin menerima tongkat komando dengan penuh tanggung jawab. Nama Trisula bukan sekadar hiasan retoris. Ia adalah manifestasi dari tiga kekuatan mematikan yang akan bekerja secara sinkron. Ujung pertama adalah operasi intelijen yang bertugas memetakan lubang-lubang tikus persembunyian Ruslan Wijaya Sastra dan kawan-kawan. Ujung kedua adalah operasi teritorial yang dirancang untuk memutus tali pusar antara kaum gerilyawan dengan rakyat desa yang selama ini mereka teror atau pengaruhi. Ujung ketiga, dan yang paling menentukan, adalah operasi tempur untuk mengeksekusi penumpasan fisik hingga ke akar-akarnya. Kolonel Witarmin, sebagai komandan yang kenyang pengalaman lapangan, segera menyusun taktik pengepungan yang rapat, memastikan bahwa tidak akan ada ruang bagi musuh untuk menarik napas.
Mobilisasi kekuatan yang dilakukan Kodam Brawijaya pada masa ini benar-benar masif dan memperlihatkan keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan. Batalion-batalion infanteri terbaik dikerahkan ke perbatasan-perbatasan wilayah merah. Batalion Infanteri 531 Para, yang merupakan pasukan elit dengan kemampuan mobilitas tinggi, ditempatkan sebagai ujung tombak untuk melakukan infiltrasi ke wilayah-wilayah sulit. Mereka didukung oleh Batalion Infanteri 511, 513, 521, dan 527. Setiap batalion diberikan sektor tanggung jawab yang spesifik, menciptakan jaring-jaring perimeter yang saling mengunci. Kehadiran ribuan prajurit di lapangan tidak hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk menunjukkan kehadiran negara di desa-desa seperti Suruhwadang, Maron, dan Ngeni yang selama ini terisolasi dan berada di bawah pengaruh Departemen Agitasi dan Propaganda milik Rewang. Koordinasi antar satuan menjadi kunci utama dalam babak ini. Kodim 0808 Blitar, Kodim 0807 Tulungagung, dan Kodim 0818 Malang diperintahkan untuk melakukan blokade total di sepanjang jalur-jalur logistik. Tidak ada beras, obat-obatan, atau informasi yang boleh masuk ke dalam wilayah hutan tanpa pemeriksaan ketat. Satuan-satuan di tingkat Koramil diaktifkan sebagai ujung tombak deteksi dini, memastikan bahwa setiap wajah asing yang melintas di pemukiman warga segera dilaporkan. Tekanan ini mulai membuat struktur organisasi yang dibangun Oloan Hutapea goyah. Jaringan komunikasi mereka yang tadinya lancar mulai terputus oleh patroli TNI yang intensif. Di saat yang sama, pasukan elit Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, RPKAD, mulai disiagakan untuk operasi-operasi khusus yang membutuhkan presisi tinggi, terutama untuk memburu para pimpinan puncak yang bersembunyi di gua-gua kapur yang sangat sulit dijangkau pasukan reguler. Namun, dimensi yang paling dramatis dalam persiapan operasi ini muncul dari angkasa. Menyadari bahwa Medan Blitar Selatan adalah labirin hijau yang mampu menyembunyikan ribuan orang, TNI Angkatan Udara mengambil peran vital. Panglima Komando Wilayah Udara Kowilu IV, Komodor Udara Suwoto Sukendar, mengeluarkan instruksi tegas pada 6 Juni 1968 melalui pembentukan Satuan Tugas Operasi Udara yang diberi nama Satgas Opsut Elang. Nama ini mencerminkan mata tajam yang akan mengawasi setiap pergerakan dari ketinggian. Mayor Udara Sugiantoro, sang komandan Satgas, memimpin armada yang cukup mengerikan bagi standar perang gerilya saat itu. Di landasan pacu, mesin-mesin pesawat pembom B-26 Invader mulai dipanaskan, siap untuk menghujani titik-titik pertahanan musuh dengan daya ledak tinggi. Di sampingnya, pesawat pemburu P-51 Mustang yang legendaris berdiri kokoh, siap untuk melakukan serangan darat cepat terhadap kamp-kamp pelatihan KKPR, Kursus Kilat Perang Rakyat. Kekuatan udara ini bukan hanya soal serangan bom, melainkan soal dominasi ruang. Satgasut Elang juga menyertakan pesawat C-130 Hercules untuk mendukung penerjunan logistik dan pasukan dalam jumlah besar, serta pesawat Harvard yang efektif untuk pengintaian udara jarak dekat. Kehadiran helikopter Mi-4 memberikan keunggulan taktis luar biasa. Pasukan dapat dipindahkan dari satu bukit ke bukit lain dalam hitungan menit, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan melalui jalur darat yang dipenuhi ranjau dan jebakan alam. Mayor Udara Sugiantoro tidak bekerja sendiri. Ia didukung oleh jajaran perwira tangguh dari pasukan pertahanan pangkalan yang kini dikenal sebagai Kopasgat. Tokoh-tokoh seperti Komandan Kompi Louis Mustamu, Wadanki SMU Jirantijo, serta para komandan peleton seperti Jumari, Syamsuri, dan Sugimin, menyiapkan pasukan mereka untuk melakukan serbuan vertikal. Mereka adalah pasukan yang siap turun di tengah hutan untuk melakukan pembersihan setelah pesawat-pesawat pembom melakukan tugasnya. Selama bulan Juni 1968, suasana di markas Komando Operasi Trisula dipenuhi dengan aktivitas perencanaan yang sangat mendetail. Peta-peta besar Blitar Selatan dibentangkan, dengan coretan tinta merah yang menandai daerah-daerah basis gerilya. Kolonel Witarmin dan para stafnya harus memastikan bahwa waktu serangan sinkron
antara kekuatan darat dan udara. Mereka menyadari bahwa Muhammad Munir, sebagai Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata PKI, telah melatih kader-kadernya untuk melakukan perlawanan yang gigih. Tesis perang rakyat yang diajarkan Muhammad Munir adalah tentang ketahanan dan kemampuan menghilang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Operasi Trisula dirancang untuk menjadi pembersih yang tidak meninggalkan celah sedikitpun. Setiap jengkal tanah harus disisir, setiap gua harus diperiksa, dan setiap individu di dalam wilayah operasi harus divalidasi identitasnya. Tekanan psikologis mulai dirasakan oleh pihak lawan bahkan sebelum peluru pertama diletuskan secara masif. Raungan mesin P-51 Mustang yang terbang rendah di atas hutan-hutan Blitar Selatan mengirimkan pesan jelas kepada Ruslan Wijaya Sastra dan para pengikutnya bahwa masa persembunyian mereka telah berakhir. Strategi pagar betis mulai dikonsepkan, di mana tentara dan rakyat akan berjalan beriringan membentuk barisan panjang yang menyapu hutan dari satu sisi ke sisi lain. Ini adalah taktik untuk menguras stamina gerilyawan yang terpaksa terus bergerak tanpa sempat beristirahat atau mencari logistik. Di bawah tekanan Satgas Trisula, para tokoh PKI mulai terpecah dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghindari deteksi udara, sebuah langkah yang secara tidak sengaja justru melemahkan komando pusat mereka. Pada titik ini, babak kedua memperlihatkan bagaimana negara mengerahkan segala sumber daya teknologinya untuk menghadapi tantangan di medan tradisional. Kontras antara kemandirian gerilya yang dipelopori Muhammad Munir dengan kekuatan militer modern yang dipimpin Maijen M. Yasin menjadi inti dari drama yang sedang berlangsung. Letkol Pratomo, yang membantu pelatihan KKPR, kini harus menyadari bahwa taktik gerilya yang ia ajarkan akan diuji oleh kekuatan batalion-batalion infanteri yang didukung oleh supremasi udara. Kesiapan Satgasut Elang dengan B-26 dan Mustang-nya, serta soliditas pasukan darat di bawah Kolonel Witarmin, telah mengubah Blitar Selatan dari tempat persembunyian yang aman menjadi perangkap maut yang perlahan-lahan menutup. Maka, menjelang pertengahan tahun 1968, panggung telah sepenuhnya siap. Seluruh personel dari Batalion 531 hingga pasukan Kopasgat telah berada di posisi masing-masing. Amunisi telah didistribusikan, koordinat target telah dikunci, dan moral prajurit berada di titik tertinggi. Di sisi lain, di dalam kegelapan hutan, para petinggi PKI mulai merasakan dinginnya pengepungan yang kian merapat. 1 Juni 1968, deru mesin dan derap langkah ribuan sepatu laras yang menandai dimulainya serangan fisik secara masif. Ini merupakan fase di mana teori bertemu dengan realitas medan perang yang brutal. Operasi Trisula bukan lagi sekadar rencana di atas meja peta markas Kodam Brawijaya. Ia menjelma menjadi sebuah gerakan raksasa yang menyapu dari utara ke selatan, merangsek masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap sebagai daerah terlarang. Fokus utama serangan pertama diarahkan langsung ke jantung pertahanan musuh di Suruhwadang, Maron, dan Ngeni. Wilayah-wilayah ini bukan dipilih secara acak, melainkan karena laporan intelijen menunjukkan bahwa di sanalah letak pusat saraf organisasi PKI Gaya Baru, tempat di mana kader-kader dilatih dan doktrin KKPR disemaikan dengan gencar. Kolonel Witarmin menerapkan taktik yang sangat disiplin dengan memanfaatkan keunggulan jumlah personel dan persenjataan. Pasukan dari Batalion Infanteri 531 Para bersama batalion pendukung lainnya bergerak dalam formasi yang saling mengunci, sebuah strategi yang membuat para gerilyawan tidak memiliki celah untuk meloloskan diri ke samping atau ke belakang. Ketika pasukan darat mulai merangsek, langit di atas Suruhwadang dan Ngeni tidak lagi biru bersih. Ia dipenuhi oleh siluet pesawat-pesawat dari Satgasut Elang. Deru mesin B-26 Invader yang terbang rendah menciptakan efek psikologis yang menghancurkan mental para pengikut Muhammad Munir. Suara ledakan dari bom yang dijatuhkan di titik-titik yang dicurigai sebagai kem pelatihan mengguncang perbukitan kapur, memaksa para penghuni gua untuk keluar dari kegelapan menuju terang yang mematikan. Di darat, pertempuran pecah dalam skala kecil namun sering.
Para kader PKI yang telah menerima pelatihan tesis perang rakyat mencoba menerapkan apa yang mereka pelajari dari Muhammad Munir dan Letkol Pratomo. Mereka menggunakan taktik tabrak lari, memanfaatkan keakraban mereka dengan medan hutan yang rimbun untuk melakukan penyergapan terhadap patroli-patroli kecil TNI. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak menghadapi pasukan yang tidak siap. Setiap kali kontak senjata terjadi, pasukan TNI segera mendapatkan dukungan dari udara melalui pesawat P-51 Mustang yang melakukan strafing atau berondongan tembakan mesin ke arah posisi musuh yang terdeteksi. Koordinasi antara radio darat dan pilot di angkasa terbukti sangat mematikan. Dalam operasi hari-hari pertama saja, intensitas pembersihan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Sekitar 4.000 orang yang terkait dengan jaringan tersebut berhasil ditangkap, termasuk 8 orang anggota gerilya desa dan 2 orang detasemen gerilya yang merupakan inti dari kekuatan militer PKI di wilayah tersebut. Keberhasilan di sektor utara ini menyebabkan gelombang pengungsi dari pihak pemberontak bergerak semakin jauh ke arah selatan, menuju pegunungan yang lebih terjal dan hutan yang lebih lebat. Disinilah letak drama yang sesungguhnya. Para pimpinan seperti Ruslan Wijaya Sastra dan Oloan Hutapea mulai merasakan bahwa strategi desa mengepung kota mereka telah berbalik menjadi negara mengepung rimba. Logistik yang diputus oleh blokade dari kodim-kodim sekitar mulai berdampak nyata. Kelaparan merayap di antara para gerilyawan. Mereka yang tadinya berbicara lantang tentang revolusi dan materialisme dialektika, kini harus bertahan hidup dengan memakan akar-akaran dan bersembunyi di liang-liang tanah yang lembab. Tekanan fisik ini diperparah dengan hilangnya dukungan rakyat. Warga desa yang melihat kekuatan masif Satgas Trisula mulai berani memberikan informasi kepada TNI mengenai letak gudang senjata dan rute pelarian para gembong PKI. Memasuki bulan Juli, intensitas pencarian semakin memuncak di kawasan pegunungan dan pantai selatan. Pasukan TNI mulai membongkar wilayah-wilayah yang paling terisolasi di Pegunungan Panggung. Baku tembak sengit pecah di kawasan Gunung Asem Panggung Rejo. Di sanalah, Oloan Hutapea, sang arsitek organisasi yang sangat dicari, terjepit dalam sebuah pengepungan yang tak ada jalan keluarnya. Dalam sebuah kontak senjata yang dramatis antara sisa-sisa pengawal setianya dengan unit infanteri TNI yang didukung oleh massa rakyat, Oloan Hutapea akhirnya tewas. Kejatuhannya merupakan pukulan telak bagi moral organisasi. Tanpa sang pengatur sel-sel partai, koordinasi antar kelompok gerilya menjadi hancur berantakan. Tak lama setelah itu, di kawasan hutan desa Maron, Sorachman, tokoh penting lainnya dalam gerakan ini, juga ditemukan dan tewas dalam upaya perlawanan. Kematian kedua tokoh ini mengirimkan pesan jelas ke seluruh pelosok Blitar Selatan, bahwa tidak ada tempat yang cukup aman untuk bersembunyi dari tajamnya ujung Trisula. Penyisiran terus bergerak ke wilayah Sumberjati dan Kademangan. Di sini, taktik pagar betis yang melibatkan ribuan warga sipil yang berjalan beriringan dengan tentara benar-benar menunjukkan efektivitasnya. Rakyat tidak lagi menjadi air bagi ikan gerilya, melainkan menjadi jaring yang menyesakan. Pada pertengahan Juli 1968, persembunyian Rewang akhirnya terendus. Sang ketua Departemen Agitasi dan Propaganda yang selama ini piawai membakar semangat lewat kata-kata, ditemukan dalam kondisi yang sangat jauh dari gambaran seorang pemimpin revolusioner. Ia tertangkap di Sumberjati, kelelahan dan terkepung tanpa sisa-sisa kemegahan ideologis. Penangkapan Rewang diikuti oleh jatuhnya sang pemimpin utama, Ruslan Wijaya Sastra. Di Kali Grenjeng, melalui operasi pengintaian yang sabar, TNI berhasil menyergap Ruslan. Penangkapan Ruslan merupakan kemenangan simbolis terbesar bagi operasi Trisula, karena ia adalah pemegang mandat tertinggi dari sisa-sisa PKI di wilayah tersebut. Namun, operasi belum dianggap selesai selama sang ahli strategi militer, Muhammad Munir, masih berkeliaran. Muhammad Munir, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata, adalah sosok yang paling paham cara menghilang di medan sulit. Ia terus berpindah dari satu gua ke gua lain,
mencoba mengumpulkan sisa-sisa pasukannya untuk melakukan perlawanan terakhir. Pencarian terhadap Muhammad Munir melibatkan unit-unit elit yang menyisir wilayah Jembangan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa. Setiap gua kapur diperiksa dengan granat asap untuk memaksa siapapun di dalamnya keluar. Akhirnya, pada bulan yang sama, Muhammad Munir berhasil ditangkap hidup-hidup di Jembangan. Dengan tertangkapnya Muhammad Munir, secara praktis struktur CCPKI Gaya Baru telah dipenggal total. Tidak ada lagi pimpinan yang mampu memberikan perintah, tidak ada lagi otak di balik strategi perang rakyat, dan tidak ada lagi suara yang mampu menggerakkan propaganda. Keberhasilan penangkapan para tokoh puncak ini di bulan Juli 1968 membuktikan bahwa kolaborasi antara operasi militer yang keras dengan operasi intelijen dan teritorial yang cerdas adalah kunci kemenangan. Satuan Tugas Operasi Udara Elang dengan segala alutsistanya telah berhasil menetralisir Medan, sementara batalion-batalion infanteri di darat melakukan penyelesaian akhir dengan presisi. Drama di Bukit-Bukit Karangblitar Selatan ini berakhir dengan pemandangan ribuan orang yang menyerahkan diri, menyadari bahwa perlawanan mereka telah sia-sia di hadapan kekuatan negara yang terorganisir. Setelah gema tembakan di perbukitan Gunung Asem mereda dan para pemimpin puncak seperti Ruslan Wijaya Sastra serta Muhammad Munir digiring dalam kawalan ketat, Operasi Trisula memasuki fase yang paling menentukan namun melelahkan. Pembersihan total hingga ke sel-sel terkecil. Babak ini bukan lagi tentang pertempuran besar antar batalion, melainkan tentang ketelatenan intelijen dan ketangguhan fisik prajurit dalam menyisir setiap jengkal tanah yang tersisa. Meskipun menara komando PKI di Blitar Selatan telah runtuh, ribuan pengikut yang telah terdoktrin oleh kursus kilat perang rakyat, KKPR, masih bersembunyi di balik lebatnya hutan dan labirin gua kapur. Kolonel Witarmin menyadari bahwa sisa-sisa ini, jika dibiarkan, dapat menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa berkobar kembali. Oleh karena itu, perintah dari markas Satgas Trisula sangat jelas. Penyisiran tidak boleh berhenti sampai proyek basis tersebut benar-benar rata dengan tanah. Pasukan dari Batalion Infanteri 531 Para, 511, 513, 521, dan 527 mulai melakukan taktik penyempitan ruang gerak yang lebih intensif. Jika sebelumnya mereka bergerak dalam skala besar, kini mereka terpecah menjadi tim-tim kecil yang lebih lincah untuk melakukan perburuan di medan yang paling mustahil sekalipun. Para prajurit harus menghadapi tantangan alam yang luar biasa, tebing-tebing curam yang licin karena hujan, semak berduri yang menyayat kulit, hingga ancaman penyakit hutan. Namun, moral prajurit tetap tinggi karena keberhasilan menangkap para tokoh utama telah memberikan bukti bahwa musuh tidaklah tak tersentuh. Di sisi lain, sisa-sisa gerombolan yang masih bertahan hidup berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tanpa arahan dari Muhammad Munir dan tanpa logistik yang diatur oleh Oloan Huta PA, mereka kehilangan arah. Tesis perang rakyat yang mereka pelajari kini terasa seperti mimpi buruk di tengah kelaparan yang mencekik. Penerapan taktik pagar betis pada fase ini mencapai puncaknya. Ribuan rakyat sipil dilibatkan untuk berpartisipasi aktif dalam mengepung hutan. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang dramatis di sepanjang lereng bukit. Barisan panjang manusia yang saling berpegangan tangan atau berjalan berdekatan, bergerak maju secara perlahan namun pasti menuju jantung hutan. Rakyat yang sebelumnya dicekam ketakutan oleh aksi penculikan dan perampokan gerombolan PKI, kini berbalik menjadi kekuatan mata dan telinga bagi TNI. Mereka menunjukkan letak lubang-lubang perlindungan bawah tanah yang disamarkan dengan dedaunan, serta jalur-jalur rahasia yang biasa digunakan kurir pemberontak. Setiap kali seorang anggota gerilya ditemukan bersembunyi di balik semak atau di dalam celah batu, mereka tidak lagi memiliki ruang untuk lari karena di belakang mereka adalah barisan rakyat yang solid dan di depan mereka adalah moncong senjata Satgas Trisula. Dukungan udara dari Satgasut Elang di bawah Mayor Udara Sugiantoro tetap memainkan peran kunci dalam babak pembersihan ini.
Meskipun intensitas pengeboman oleh B-26 Invader berkurang, pesawat-pesawat pengintai dan helikopter M4 terus melakukan patroli udara dengan sangat rendah. Suara baling-baling helikopter yang membelah keheningan hutan menjadi teror psikologis tersendiri bagi mereka yang masih bersembunyi. Dari ketinggian, pilot-pilot TNI AU mampu mendeteksi asap api unggun atau gerakan mencurigakan di kanopi hutan yang kemudian segera dilaporkan kepada pasukan darat. Koordinasi yang presisi ini memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok kecil gerilya yang bisa menetap lama di satu lokasi. Mereka dipaksa terus berpindah, kelelahan, dan akhirnya menyerah karena frustrasi. Kehadiran pesawat C-130 Hercules yang menjatuhkan pamflet-pamflet seruan menyerah juga menjadi senjata ampuh untuk meruntuhkan sisa-sisa loyalitas kader yang mulai ragu. Salah satu momen paling krusial dalam babak ini adalah terbongkarnya bunker-bunker rahasia yang dibangun dengan instruksi Letkol Pratomo. Sebagai mantan perwira TNI, Pratomo telah mengajarkan teknik kamuflase yang sangat baik, sehingga beberapa bunker tersebut hampir tidak terlihat dari permukaan. Namun, ketelitian pasukan Batalion 521 dan 527 dalam menusuk-nusukan sangkur ke tanah yang mencurigakan akhirnya membuahkan hasil. Ditemukan ruang-ruang bawah tanah yang sempit namun berisi tumpukan dokumen, logistik darurat, dan beberapa pucuk senjata rampasan. Penemuan ini sangat penting karena dari dokumen-dokumen tersebut, intelijen TNI dapat memetakan siapa saja simpatisan yang masih aktif dan di mana titik-titik kumpul cadangan mereka berada. Penggeledahan di wilayah Jembangan dan sekitarnya memperlihatkan betapa seriusnya Muhammad Munir dalam mempersiapkan perang bersenjata. Namun semuanya hancur berantakan di hadapan operasi pembersihan yang tak kenal lelah ini. Mendekati akhir bulan Juli dan awal Agustus, jumlah tawanan mulai membengkak drastis. Pusat-pusat penampungan sementara dipenuhi oleh orang-orang yang tampak lusuh dan tak berdaya. Maijen M. Yasin memantau langsung proses ini untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan dengan prosedur yang benar namun tetap tegas. Dalam setiap interogasi, para perwira intelijen berupaya mencari tahu keberadaan senjata-senjata yang masih disembunyikan. Keberhasilan merampas 37 pucuk senjata dan 4 buah granat pada periode ini dianggap sebagai pencapaian besar, mengingat satu pucuk senjata di tangan seorang gerilyawan yang terlatih dapat menyebabkan kerugian besar bagi aparat. Setiap senjata yang disita adalah nyawa prajurit dan warga desa yang berhasil diselamatkan dari ancaman teror di masa depan. Drama pembersihan ini juga mencakup aspek kemanusiaan yang kompleks. Banyak dari mereka yang ditangkap sebenarnya adalah warga desa yang terjebak dalam arus agitasi rewang karena janji-janji manis tentang tanah dan kesejahteraan. TNI menyadari bahwa untuk menumpas PKI hingga ke akar, mereka tidak bisa hanya mengandalkan peluru, tetapi juga harus memulihkan mentalitas masyarakat. Maka, di tengah operasi militer, para bintara pembina desa mulai melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga di Blitar Selatan. Mereka memberikan penjelasan tentang bahaya ideologi tersebut dan mengajak warga untuk kembali ke jalan yang benar. Pembinaan mental ini menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi Trisula, mengubah wilayah merah yang penuh kebencian menjadi wilayah yang kembali mengakui kedaulatan Pancasila. Puncak dari babak keempat ini ditandai dengan laporan yang masuk ke meja Maijen M. Yasin pada awal Agustus 1968. Laporan tersebut merinci bahwa hampir seluruh kekuatan tempur musuh telah dilumpuhkan. Secara de facto, perlawanan bersenjata di Blitar Selatan telah berakhir. Tidak ada lagi laporan tentang perampokan atau penculikan oleh gerombolan. Para pimpinan yang telah tertangkap mulai memberikan keterangan yang membantu TNI menutup celah-celah keamanan yang mungkin masih terbuka. Dengan tertangkapnya Muhammad Munir di Jembangan dan tewasnya Oloan Hutapea di Gunung Asem, tamatlah riwayat kekuatan yang bercita-cita menjadikan Blitar Selatan sebagai pusat revolusi baru. Pasukan Satgas Trisula kini mulai bersiap untuk fase konsolidasi akhir dan upacara penutupan, membawa kebanggaan bahwa tugas berat memulihkan keamanan di Jawa Timur telah dilaksanakan dengan keberhasilan yang nyaris mutlak.
Kemenangan ini adalah kemenangan strategi atas kekacauan, dan kemenangan disiplin atas anarki. Kolonel Witarmin dan seluruh prajuritnya telah membuktikan bahwa dengan dukungan rakyat dan koordinasi lintas angkatan yang solid, medan seberat apapun bisa ditaklukkan. Langit Blitar Selatan yang tadinya mencekam kini mulai terasa lebih tenang. Strategi pagar betis telah berhasil melumpuhkan PKI hingga ke akar-akarnya dengan sempurna. Bulan Agustus 1968 menjadi saksi bagi berakhirnya badai yang sempat mengamuk di perbukitan Blitar Selatan. Setelah 2 bulan penuh dengan desing peluru, raungan pesawat pembom, dan penyisiran tanpa henti di kedalaman gua-gua kapur, Operasi Trisula mencapai garis finishnya dengan keberhasilan yang nyaris mutlak. Babak ini menceritakan tentang pembersihan luka sejarah, konsolidasi kekuatan nasional, dan penanaman tonggak pengingat agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali di bumi Nusantara. Ketika Maijen TNI M. Yasin berdiri di depan para jurnalis dalam konferensi pers di Malang pada tanggal 9 Agustus 1968, ia tidak hanya membawa kabar tentang kemenangan militer, tetapi juga membawa pesan tentang tegaknya kembali kedaulatan negara yang sempat dirongrong oleh negara di dalam negara bentukan Ruslan Wijaya Sastra dan kawan-kawan. Dalam konferensi pers yang bersejarah tersebut, Maijen M. Yasin memaparkan angka-angka yang menjadi bukti betapa masifnya skala operasi ini. Sebanyak 850 orang anggota dan simpatisan PKI berhasil ditangkap, sebuah jumlah yang sangat besar mengingat sulitnya medan yang harus ditempuh oleh prajurit Satgas Trisula. Lebih dari itu, penyitaan 37 pucuk senjata api dan 4 buah granat menjadi bukti fisik bahwa ancaman perlawanan bersenjata yang dirancang oleh Muhammad Munir melalui Departemen Perjuangan Bersenjata bukanlah sekadar isapan jempol. Senjata-senjata tersebut, yang sebagian besar diperoleh melalui aksi teror dan perampasan terhadap aparat desa serta warga, kini tergeletak bisu di meja barang bukti, menandai berakhirnya ambisi PKI Gaya Baru untuk melakukan gerilya panjang ala Mao Zedong di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya menenangkan warga Blitar, tetapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat itu masih dalam masa transisi menuju stabilitas nasional. Namun, kemenangan ini tidak dirayakan dengan euforia yang berlebihan, melainkan dengan rasa syukur dan refleksi yang mendalam. Maijen M. Yasin menekankan bahwa tugas TNI tidak berhenti pada penangkapan fisik semata. Babak ini menjadi fase di mana operasi teritorial mengambil peran utama. Bagi mereka yang tertangkap dan masih hidup, TNI tidak menerapkan pendekatan kekerasan, melainkan program pembinaan mental dan ideologi. Para tahanan diberikan pemahaman kembali tentang nilai-nilai Pancasila yang telah mereka tinggalkan demi janji-janji utopis materialisme dialektika. Pembinaan ini bertujuan untuk mencabut akar pengaruh PKI hingga ke level psikologis, memastikan bahwa setelah mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak lagi menjadi sel tidur yang bisa diaktifkan kembali oleh sisa-sisa pimpinan lainnya. TNI menyadari bahwa memenangkan pertempuran adalah satu hal, namun memenangkan hati dan pikiran rakyat adalah kunci untuk perdamaian yang abadi. Puncak dari seluruh rangkaian operasi ini terjadi pada tanggal 7 September 1968, di mana sebuah upacara penutupan Operasi Trisula digelar secara hikmat di Blitar. Upacara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh militer teras, termasuk Panglima Kostrat Maijen Kemal Idris yang menyaksikan langsung penyerahan laporan akhir dari Kolonel Witarmin kepada Maijen M. Yasin. Di bawah sinar matahari Blitar yang terik, para prajurit dari Batalion 531 Para, 511, hingga pasukan Kopasgat berdiri tegap dengan seragam yang mungkin masih menyisakan noda tanah dari hutan-hutan Panggung Rejo. Mereka bukan hanya sekadar tentara yang pulang dari medan perang, melainkan pahlawan yang telah berhasil mencegah perpecahan bangsa di salah satu titik paling kritis dalam sejarah Republik. Maijen Kemal Idris dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas koordinasi lintas angkatan yang luar biasa, terutama sinergi antara kekuatan darat dan udara yang dipimpin oleh Mayor Udara Sugiantoro melalui Satgas Opsut Elang.
Keberhasilan Operasi Trisula juga memberikan dampak luas pada stabilitas keamanan di Jawa Timur secara keseluruhan. Wilayah Blitar Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah merah yang mencekam, perlahan mulai bertransformasi. Desa-desa seperti Suruhwadang dan Maron yang dulunya menjadi basis pelatihan KKPR, kursus kilat perang rakyat, mulai merasakan kembali kehadiran pelayanan pemerintah. Pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik mulai diupayakan untuk memutus isolasi geografis yang selama ini dimanfaatkan oleh kaum pemberontak. TNI melalui para bintara pembina desa terus mendampingi warga untuk membangun kembali tatanan sosial yang sempat terkoyak oleh aksi teror perampokan dan penculikan yang dilakukan gerombolan PKI sebelum operasi dimulai. Sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan para prajurit dan dukungan rakyat yang tak terhingga, maka di Desa Bakung, Blitar, didirikanlah sebuah monumen yang kokoh bernama Monumen Trisula. Monumen ini bukan sekadar tumpukan batu dan semen. Ia adalah simbol dari 3 ujung tombak yang berhasil menusuk jantung pemberontakan. Di monumen tersebut, terukir nama-nama satuan yang terlibat serta kronologi singkat penumpasan PKI di wilayah tersebut. Monumen ini sengaja dibangun di jantung wilayah yang dulunya menjadi pusat persembunyian musuh, sebagai peringatan abadi bahwa kedaulatan Indonesia tidak akan pernah bisa ditawar oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan Pancasila. Setiap tahun, monumen ini dikunjungi oleh para peziarah dan generasi muda untuk mempelajari betapa mahalnya harga sebuah stabilitas dan keamanan nasional. Kisah Operasi Trisula berakhir dengan sebuah catatan penting tentang persatuan. Penangkapan Ruslan Wijaya Sastra, Rewang, dan Muhammad Munir, serta tewasnya Oloan Hutapea, menjadi pelajaran pahit bagi sisa-sisa organisasi terlarang tersebut bahwa taktik gerilya sekuat apapun akan patah di hadapan kemanunggalan TNI dan rakyat. Kolonel Witarmin, sebagai komandan lapangan, dikenang sebagai sosok yang mampu mengorkestrasi kekuatan darat, laut, dan udara dalam sebuah simfoni penumpasan yang efektif. Sementara itu, keterlibatan alutsista udara seperti B-26 Invader dan P-51 Mustang dalam Satgasut Elang menjadi babak penting dalam sejarah dirgantara Indonesia, di mana supremasi udara terbukti mampu menjadi penentu dalam perang melawan gerilya di medan yang sulit. Kini, bertahun-tahun setelah debu Operasi Trisula mengendap, Blitar Selatan telah tumbuh menjadi wilayah yang tenang dan produktif. Namun, narasi tentang keberanian para prajurit dan ketegasan Maijen M. Yasin dalam melantik Satgas Trisula pada 18 Mei 1968 tetap hidup dalam memori kolektif bangsa. Penutupan operasi pada 7 September 1968 bukan sekadar upacara militer biasa, melainkan proklamasi kembali bahwa bumi penataran telah bersih dari ancaman yang ingin mengganti ideologi negara. Dengan tertangkapnya para tokoh puncak dan hancurnya infrastruktur militer yang dibangun dengan bantuan pembelot seperti Letkol Pratomo, Operasi Trisula telah mengukir tinta emas dalam sejarah militer Indonesia sebagai salah satu operasi kontra gerilya tersukses yang pernah dilakukan, mengembalikan fajar kedamaian di ufuk selatan Jawa Timur. Melalui narasi 5 babak ini, kita dapat melihat bahwa kemenangan Trisula bukan hanya kemenangan senjata, melainkan kemenangan moral dan organisasi. Sejarah ini berdiri tegak untuk mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan nasional adalah harga mati, dan bahwa persatuan antara tentara dan rakyat adalah benteng terkuat yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Operasi Trisula telah usai. Namun semangat pengabdian dan ketegasan dalam menjaga ideologi bangsa yang ditunjukkan di bukit-bukit Blitar Selatan akan terus bergema melintasi zaman.